Intinya, kenapa saya fokus pada satu peran yaitu di real estate? Salah satu jalan tercepat untuk bisa sukses di real estate adalah menjadi seorang. Hai Instagram, tahun 2021 adalah tahun yang sangat spesial buat saya, sama kayak tahun 2020. Nah, kalau di tahun 2020 waktu itu kami Trinity Land, kita melantai di bursa untuk pertama kalinya dengan kode saham TRIN. Nah, tahun 2021 saya akan melantai yang kedua kalinya dengan kode saham TRUE, TRUE. Nah, tapi sebelum sana, saya ingin cerita dulu bahwa kenapa saya memilih real estate. Nah, jadi tahun ini adalah tahun saya yang ke-12 di real estate. Nah, walaupun selama 12 tahun itu banyak hal yang terjadi ya. Jadi ada teman saya yang sukses sebagai founder startup, ada yang sukses karena invest di saham, ada yang sukses karena invest di gold, di kripto gitu ya. Nah, buat saya sebenarnya semua orang itu pasti punya peran yang masing-masing berbeda-beda. Jangan sampai kita terjebak, kita pindah-pindah peran hanya karena FOMO. Nah, that's why kenapa kok saya konsisten di satu industri yang sama, yaitu real estate selama 12 tahun, as long as kita bisa stay relevant. Ini paling penting. Jadi, ketika kita konsisten pada satu bidang, bukan berarti kita pakai cara yang sama. Harus bisa stay relevant. Misalkan di real estate sekarang sudah ada virtual tour, kita buat konsep virtual tour. Ya. Sekarang lagi ada konsep sustainable building, sustainable city. Nah, kita coba mulai relevan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi, sekali lagi, kalau misalkan kita selalu melihat yang namanya rumput tetangga lebih hijau, saya selalu punya satu prinsip adalah, saya ngelihat, wah teman saya kok kayaknya sukses di investasi A, B, C di luar real estate ya. Saya merasa bahwa, oh kok enak ya jadi dia. Nah, tapi yang paling penting adalah kita bisa berpikir sebaliknya. Mungkin dia juga berpikir enak ya orang yang di real estate gitu ya. Nah, jadi sekali lagi setiap orang pasti punya peran yang berbeda-beda. Intinya, kenapa saya fokus pada satu peran yaitu di real estate, dan mungkin teman-teman boleh fokus pada satu peran yang lain. Karena ibarat seperti sebuah tim sepak bola, ya di sana kan ada peran yang berbeda-beda. Ada striker. Peran striker adalah untuk mencetak gol, untuk menyerang. Midfielder untuk control the game, ya untuk atur tempo. Dia adalah pemain tengah. Back untuk bertahan dan kiper untuk menjaga gawang. Nah, bayangkan kalau misalkan kita jadi satu pemain yang perannya ini peran semuanya. Jadi dia striker iya, back iya, kiper iya. Nah, ujungnya ketika ada satu pemain cedera dan ada pelatih ingin mengganti pemain yang cedera dan kita adalah pemain cadangan dengan peran yang macam-macam, pelatih nggak akan pilih kita. Kenapa? Karena kita nggak punya peran yang spesifik. Jadi kalau misalkan kita ingin peluang yang mencari kita, ya opportunity yang mendekati kita mencari kita, make sure kita punya satu peran yang spesifik yang nggak dimiliki oleh orang lain. Nah, sekarang kembali ke IPO. Ya, IPO itu apa sih? IPO itu adalah singkatan dari Initial Public Offering atau penawaran saham perdana. Jadi gini, kalau misalkan kita sebuah perusahaan, kita ingin go public, harus melewati proses yang namanya penawaran saham perdana, di mana kita menawarkan saham kita kepada publik. Nah sekarang, mungkin kita bertanya, tujuannya apa dari dana yang terkumpul dari publik? Tujuannya apa dari IPO? Nah, tujuan dari IPO adalah perusahaan tentu ingin mengembangkan lini bisnisnya. Mereka ingin ekspansi. Mereka butuh yang namanya working capital. Nah, demikian juga dengan PT Trinity Dynamic, ya, perusahaan yang akan saya IPO-kan nanti di bulan Juni tahun 2021. Nah, tujuan dari penggunaan dana atau dari dana yang terkumpul adalah untuk mengekspansi bisnis. Nah, kenapa sekarang dan kenapa real estate gitu? Kenapa bukan IPO-nya tahun 2020 atau 2019 atau 2018? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa real estate dan semua other instrumen itu punya siklusnya. Ya. Nah, siklus itu ada yang ups, ada yang down. Pada saat siklus lagi down, bukan berarti harga real estate turun, tetapi growth-nya itu yang stuck. Jadi harga properti tidak turun, tapi pertumbuhannya yang tadi misalkan setahun bisa 20%, jadi hanya 15%. Yang tadi 15% hanya jadi 10%. Nah, kalau kita ngelihat tren cycle real estate, ini bisa dibaca dari apa yang terjadi di luar negeri dulu. Paling gampang di Amerika. Ya. Di Amerika Serikat, di salah satu negara bagian, itu tahun 2021 ya 2020 tahun 2020 sampai 2021 itu ada satu negara bagian yang kenaikan real estate-nya itu tertinggi dalam 20 sampai 30 tahun terakhir, yaitu 14%. Ya, ini untuk negara semaju Amerika sangat-sangat tinggi kenaikan tersebut. Di China juga sama, di New Zealand, di Aussie juga sama. Properti itu lagi betul-betul super hot ya, bahkan di New Zealand ada orang yang sampai 6 bulan cari properti nggak dapet saking langkanya. Dan harganya terus naik dan meroket.
Alasannya apa? Ya, alasannya gini, karena US itu printing money begitu banyak, sampai 2 triliun dolar. Jadi uang beredar begitu banyak. Nah, ketika uang beredar begitu banyak, yang terjadi adalah inflasi. Iya dong? Ya, uang begitu banyak, barang-barang harganya menjadi naik. Nah, kalau bahan baku naik, ada 139 industri yang berhubungan dengan real estate. Furniture, kaca, elektronik, dan lain-lain. Ada 139 industri. Sehingga biasanya harga real estate itu pasti naik 1,5 sampai 2 kali dari inflasi, minimum. Nah, itulah sebabnya kenapa real estate di Indonesia juga akan mengalami siklus yang sama. Kenapa? Karena aliran uang itu juga akan masuk ke emerging countries seperti di Indonesia. That's why waktu yang paling tepat untuk ekspansi bisnis real estate adalah tahun 2021 ini sampai 2022. Itulah sebabnya kenapa kita PT Trinity Dynamics kita akan IPO dengan kode saham TRUE, TRUE, karena melihat satu tren cycle yang lagi upswing start dari tahun 2021 sampai 2025. Nah, saya banyak dapat pertanyaan di sosial media, di Instagram, komen-komen di YouTube juga, Pak, bagaimana kalau misalkan saya newbie di real estate, ya? Atau ada beberapa mungkin investor-investor yang bukan real estate yang mereka bilang, Pak, real estate gainnya terlalu kecil. Saya beli apartemen, kemudian saya sewain, aduh gainnya kecil Pak. Kalau saya invest di instrumen lain, wah langsung naik. Nah, sebenarnya saya setuju, ya. Saya nggak sarankan untuk kita mau jadi sangat kaya raya dengan hanya beli apartemen dan kita invest, lalu kita kemudian jual sewain. Itu jalan yang terlalu lama, ya. Boleh, ada yang suka jalan itu nggak apa-apa, tapi bukan seperti itu. Ada beberapa jalan. Nah, salah satu jalan tercepat untuk bisa sukses di real estate adalah menjadi seorang real estate developer. Ya, kenapa real estate developer? Karena ada leverage-nya. Ya, leverage maksudnya gimana? Misalkan contoh, let's say ada sebidang lahan gitu ya. Sebidang lahan misalkan harga tanahnya adalah 100 miliar atau harga tanahnya adalah 1 triliun rupiah. Nah, di dalam dunia real estate investment, apalagi sebagai seorang real estate developer, untuk bebasin lahan dengan harga 100 miliar sampai 1 triliun, itu tidak berarti kita harus memiliki dana sebesar itu. Ya, tentu kita butuh working capital untuk bangun marketing gallery, untuk bangun main gate gitu ya, untuk marketing promotion dan lain sebagainya, rumah contoh itu perlu. Tapi ya kita bisa bekerja sama dengan pemilik lahannya. Misalkan contoh dengan bagi hasil dengan revenue sharing. Misalkan pemilik lahannya jual tanah 1 triliun kan susah. Mendingan kerja sama-sama kita, hitung harga tanahnya, nanti kalau dapat keuntungan bagi 2, 60%, 40, atau 50%, 50%. Ya. Jadi kita bayar tanahnya sesuai dengan progres penjualan. Kalau kita jual satu klaster itu 5 hektar, baru kita bayar lahannya plus bagi hasil 50-50. Jadi kita nggak perlu keluar dana di awal. Nah, ini yang menarik. Real estate itu punya leverage yang luar biasa ketika kita bertindak sebagai seorang real estate developer. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, saya ingin sukses di real estate sebagai investor, maka investlah sebagai seorang developer. Nah, dari pertanyaan tadi akan muncul follow-up question-nya. Gimana caranya supaya saya bisa invest sebagai real estate developer padahal saya masih newbie? Ada 2 cara, saya bagi 2. Yang pertama adalah kita invest aja di emiten real estate developer. Sahamnya, ya silakan invest saham selain TRIN atau TRUE gitu ya. Jadi saya bukan men-suggest saham saya sendiri. Bisa BSDE, bisa ASRI, CTRA, dan lain sebagainya. Saat ini banyak orang bilang bahwa, Pak, tapi kalau misalkan saya invest di real estate developer, saya lihat laporan keuangannya kok nggak terlalu bagus. Ada alasannya. Kenapa? Karena di tahun 2020 awal itu ada yang namanya aturan baru, yaitu PSAK 72. Ya, aturan pencatatan akuntansi yang baru. PSAK 72 membuat semua marketing sales yang sudah kita bukukan, jadi walaupun ada sales masuk ke dalam rekening kita, tapi kita tidak bisa catatkan sebagai profit sampai properti tersebut diserah terimakan. Jadi misalkan kita jualan 1 triliun di marketing sales kita, tapi serah terimanya baru 3 tahun. Ya, 1 triliun itu baru bisa dibukukan tahun ketiga. Tapi justru ini menjadi kesempatan. Berarti hari ini buku-buku di emiten properti itu lagi nggak terlalu bagus. Ya artinya under value. Jadi invest sekarang. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan kok negatif ya, itu karena PSAK 72. Jadi hanya pencatatan akuntansi saja. Nanti ketika serah terima, nggak ada penjualan pun tiba-tiba bagus penjualannya. Itu yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah dengan menjadi partner dari real estate developer. Nah, jadi banyak yang tanya sama saya nih di komen Instagram saya. Kira-kira Pak Bong bedanya TRIN dan TRUE itu apa? Ya, Trinity Land dan Trinity Dynamics. Jadi Trinity Land adalah holding company saya. Ya, dan sementara Trinity Dynamics adalah satu company yang saya kerjakan, proyek-proyek yang saya kerjakan bersama dengan partner-partner saya.
Ada 3 teman saya, yaitu ada Bro Kevin Jong yang juga sering teman-teman lihat di Instagram saya, ada Pak Samuel Stefanus dan juga Bro dari Herianto, ya Bro Herianto. Nah, kita waktu itu sebenarnya iseng-iseng aja sih, lagi ngumpul, kemudian 2014 saya bilang, ada tanah, acquire bareng yuk. Ya, kita bikin konsorsium, kita bikin PT, ya invest bareng dari bebasin lahan dari 3.000 meter sampai 7.000 meter. Kemudian kita bangun apartemen Springwood Residence. Dari sana kita kelola hasil dana investasi kita beli lahan lagi, kita bangun The Smith, yang kemarin tanggal 30 kita sudah soft opening, dan jadi tower paling tinggi di Alam Sutera. Nah, jadi ya akhirnya 2021, dari tahun 2014, berarti udah beberapa tahun ya, sudah 8 tahunan lebih, ya kita memutuskan untuk go public dan kita besarin PT Trinity Dynamic dengan kode saham TRU. Nah, kemudian juga banyak yang tanya, Pak Bong, kok kayaknya lucu juga ya bisa jadi kayak seperti Bro Kevin, kemudian Pak Samuel, Pak Herianto gitu ya. Apakah Pak Bong open untuk kita yang mau jadi partner, future partner Pak Bong di project-project berikutnya? Saya katakan yes, ya. Jadi karena kita udah melewati 2018 sampai 2021 sekarang, ada fase di mana kita tidak ekspansi sama sekali. Alasannya apa? Alasannya adalah karena cycle-nya tidak mendukung. Nah, once cycle-nya mendukung, ya, jadi ini merupakan project pertama kita akan kita kerjakan dari hasil ekspansi kita sejak 2018. Kita tidak kerjakan project baru. Nah, kita akan open sama new partner. Ya, new partner. Nah, tapi saya tidak akan sharing bagaimana mau jadi partner itu di sosial media atau di YouTube atau di Instagram. Nah, saya akan sharing di komunitas terbatas. Komunitas yang saya sudah dirikan dari sejak tahun 2018. Namanya adalah Circle X. Ya, dan Circle X ini kita sudah buat sampai batch yang ke-7 dan kita akan open batch yang ke-8. Nah, batch yang ke-8 ini, Circle X ini adalah komunitas di mana teman-teman akan belajar mengenai investasi, dapat peluang paling pertama untuk tahu kira-kira invest di private company atau invest di real estate, dan bisa kita ajak juga untuk kerjain next project untuk property developer yang one day mungkin kita bisa IPO juga seperti PT Trinity Dynamic. Nah, akan ada 8 pertemuan, ya, di mana pertemuan ini setiap 2 minggu sekali, itu jam 1 siang, itu via Zoom. Ya, dari 8 pertemuan, ada 1 pertemuan yang itu nanti pertemuannya secara offline, tapi 7 di antaranya itu adalah via Zoom. Ya, dan di antara 8 pertemuan akan ada 1 pertemuan offline, yaitu Circle X Mastermind, di mana saya akan mengundang sahabat saya, Bro Andika Sutroputra, untuk sharing di sana, dan juga Bro Dani Sutradewa. Nah, untuk menjadi member ini gratis, ya. Jadi teman-teman tidak perlu bayar, ini gratis, tapi kita batasi hanya untuk 30 orang. Ya, dan syarat dan ketentuannya silakan teman-teman cek di Instagram yang ada di bawah saya. Sampai ketemu di Circle X batch yang berikutnya, tanggal 24 Juli tahun 2021.